Lanjut, saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik, saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya. Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal itu kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada keberatan? Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau keberatan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk kronologisnya, siap. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal, dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, jadi kalau surat, saya kan tanya ini secara faktual, ya, betul ada surat persetujuan. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di mana terjadi kekerasan seksual, yang bersangkutan menolak. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa upaya? Jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Yang diperiksa harus ada kepercayaan terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya
tes angka. Nah, di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Gitu. Jadi kalau informasi tadi, soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Siap. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7. Siap. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes graf butuh kepercayaan, itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses tes itu dan mungkin tidak mau. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan untuk pada saat proses pemeriksaan, seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita pemeriksaan. Ya. SOP ya? Disampaikan nggak sama Bu Putri? Jujur, ini saudara ahli sudah disumpah loh. Jangan pusing. Kita tidak menyampaikan ke Ibu Putri. Yang kita tidak disampaikan ke Bu Putri soal kita tidak itu. Sampaikan ke Ibu Putri, tapi kita sampaikan dari awal. Kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan, seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan seperti itu. Enggak, di SOP kan ada. Kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti. Tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli. Saudara ahli sampaikan enggak itu kepada Bu Putri? Tadi saudara ahli bilang enggak. Saya tidak mengenai Ibu Putri. Iya gitu, harus jelas.